Nah, sudah. Alhamdulillah. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, dengan enak gitu, dengan kalian belajar dengan gembira gitu ya. Nah, pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi virtual lab atau lab secara laboratorium secara virtual. Nah, materi yang ada di lab virtual itu sudah kalian pelajari sejak kelas 7 dulu. Ketika kalian dulu kelas 7, kalian sudah mempelajari materi tentang asam basa. Ya toh? Ingat nggak? Ingat ya? Kelas 7 dulu sudah pernah belajar tentang asam basa. Sudah pernah ya? Nah, sekarang kita akan mencoba virtual lab-nya gitu. Karena ini dari UNY itu tersedia ada virtual lab-nya gitu. Nah, nanti setelah kalian mencoba aplikasi tersebut, maka ketika mencoba aplikasi itu silahkan dicermati, silahkan diperhatikan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana hasilnya, silahkan dicermati. Lalu setelah itu kalian akan menjawab beberapa pertanyaan tentang aplikasi tersebut, tentang hasil dari pengetahuan yang ditunjukkan oleh aplikasi tersebut gitu. Kemudian tentang literasi ICT kalian. Kemudian juga ada satu lagi tentang sikap kalian. Nah, sekarang Ibu akan mulai menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Nah, aplikasi tersebut sudah Ibu share di Google Classroom. Juga di sana ada Ibu share mengenai ini ya, soal-soal pertanyaan, beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Kemudian kalian setelah mengerjakan menjawab pertanyaan itu, maka kirimkan hasil jawaban kalian di Google Form. Di linknya nanti sudah ada di situ, di Google Classroom sudah Ibu berikan di situ. Ada link untuk mengumpulkan tugas. Nah, nanti di situ ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, tugas 1 itu ketika menjawab pertanyaan berupa pengetahuan. Kemudian tugas 2 itu yang pengetahuan ICT. Kemudian yang tugas 3 itu sikap kalian terhadap virtual lab itu. Lalu nanti ketika kalian menggunakan aplikasi itu tolong didokumentasikan ya, didokumentasikan. Yang bisa dengan video bagus di video. Tapi yang tidak bisa di video tolong difoto gitu ya. Ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut tolong difoto, lalu foto atau video itu hasil dokumentasi itu juga silahkan dikirimkan. Jadi sudah ada tempatnya nanti di situ, tugas 1, tugas 2, tugas 3 sudah ada tempatnya untuk mengirimkan masing-masing tugas itu. Gitu ya. Oke, kalau begitu Ibu akan memulai menjelaskan tentang aplikasi ya, menjalankan tentang aplikasi tersebut. Baik. Ini saya share. Apakah sudah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Layarnya belum kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah kelihatan ya layarnya ya. Nah, ini ada aplikasi
tentang pembelajaran sains atau pembelajaran IPA kita untuk SMP. Nah, yang kalian yang tadi malam sudah mulai mencoba-coba untuk membuka-buka, ini mestinya ada penjelasan tentang kompetensi atau KD yang yang dipelajari dalam materi di aplikasi tersebut, di virtual lab tersebut, yaitu tentang asam dan basa, gitu ya. Kompetensi dasarnya adalah asam basa, gitu. Nah, kemudian ini nanti bisa kalian baca-baca yang seperti ini. Lalu kalau mau menutup silahkan disilang saja. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini kalian klik saja langsung masuk, gitu ya. Nah, ini. Nah, di situ ada penjelasan tentang apa itu reaksi asam basa. Silahkan nanti dicermati, dibaca. Ini, kemudian isi dari aplikasi ini ada tiga langkah percobaan, yaitu yang pertama adalah simulasi asam basa, kemudian yang kedua itu nanti tentang ada indikator alami asam basa, itu nanti kalian bisa mencoba indikator alami itu berarti indikator yang didapatkan dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi bukan buatan. Lalu yang ketiga ada indikator universal. Ya, ada indikator universal tentang asam basa. Nah, ini sudah buatan dari pabrik ya. Jadi kita tinggal menggunakan untuk ngecek apakah larutan itu atau bahan itu merupakan asam atau merupakan basa gitu. Nah, kalian tinggal klik aja nanti yang pertama itu diklik simulasi asam basa. Nah, di sini nanti ada beberapa bagian. Yang bagian sebelah kiri ini adalah larutan yang akan kalian cek bahwa apakah larutan itu merupakan asam atau basa. Nah, ini untuk menggunakannya sudah ada urutannya, sudah ada panduannya. Tinggal klik salah satu lakmus yang tersedia. Ini lakmus tuh yang ini. Nah, ini lakmus merah, ini lakmus biru. Nah, kertas lakmus merah dan lakmus biru itu merupakan bahan yang paling sederhana untuk mengecek apakah larutan itu merupakan larutan asam atau larutan basa gitu. Nah, nanti kamu akan mencoba klik salah satu lakmus yang tersedia. Misalnya kamu akan menggunakan lakmus merah dulu gitu. Nah, dia akan muncul gitu ya. Kemudian klik jenis larutan yang akan diuji. Kamu akan menguji larutan yang pertama. Ini ada larutan masing-masing ada namanya. Nanti di hasil itu akan kelihatan. Ini larutan apa saja gitu ya. Kalau ini tadi di bawah ini belum kelihatan tulisannya, maka di hasil nanti akan kelihatan. Wah, ini larutan 1 2 3 4 5. Itu nanti ada namanya. Nah, kalian tinggal klik jenis larutan yang akan diuji, klik saja di sini atau sini. Nah, maka dia akan pipet itu akan menuangkan larutan itu ke kertas lakmus. Kemudian lihat perubahan apa yang terjadi. Oh, ternyata lakmus merah dia tetap berwarna merah gitu. Nah, dan lakmus merah dan lakmus biru itu merupakan indikator untuk menentukan bahwa larutan itu merupakan asam atau basa dengan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru ini. Nek, Ibu boleh memberikan jembatan keledai ya, kunci jembatan keledai, kunci bahwa ketika lakmus merah itu dicelupkan dalam larutan itu dan tetap berwarna merah, itu maka larutan itu merupakan larutan asam. Jadi leng-leng begini jembatan keledainya atau kuncinya, asmer babi gitu. Asmer babi, asmer itu asam itu memerahkan lakmus merah atau lakmus biru ya. Babi basa membirukan lakmus ya. Kalau nanti berubah menjadi biru berarti itu merupakan basa, jadi babi gitu ya. Asmer asam itu kalau dia berubah menjadi merah itu berarti larutan itu merupakan larutan asam gitu ya. Nanti kalian bisa cek semuanya
semua larutan itu. Nek dia berubah warna merah berarti dia asam, nek berubah jadi biru berarti basa. Nanti dicoba juga dengan lakmus yang biru. Nah, coba satu persatu, gitu ya. Nah, boleh diulangi, bisa diulangi. Silahkan diulangi. Kalau tadi belum jelas, diulangi lagi, bisa diulangi. Lalu setelah semuanya dicoba, kalian tinggal klik hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ternyata larutan tadi bisa terbaca di sini. Larutan pertama adalah teh, kedua itu cuka, 3 deterjen, keempat larutan jeruk, yang kelima sabun, gitu ya. Nah, nanti cermati hasilnya, gitu. Cermati hasilnya. Nek merah tetap merah dan biru tadi merah berarti larutannya merupakan larutan asam. Makanya tadi saya berikan kuncinya asmer babi, gitu. Paham? Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, oke. Alhamdulillah. Ini tinggal ditutup saja kalau sudah selesai. Ya, sudah selesai, ini tinggal tutup saja. Nah, kemudian kalau kita, ini kan tadi berarti satu jenis percobaan sudah kita coba ya hasilnya. Lalu kita akan mencoba yang berikutnya, langkah berikutnya. Nah, kita tinggal klik yang kedua tentang indikator, menggunakan indikator alami. Kita akan mengecek larutan itu merupakan asam atau basa itu dengan indikator alami. Ya, ini sudah ada petunjuknya. Lalu indikator alami yang akan kita gunakan diantaranya mawar, bayam merah, kunyit, kobis ungu, bunga sepatu, dan geranium. Nah, ini nanti sudah akan tersedia, gitu ya. Klik pada ikon tumbuhan. Kamu tinggal klik aja, misalnya menggunakan yang bunga sepatu. Nah, ini berarti ini kita larutannya itu larutan bunga sepatu yang ditumbuk, diekstrak, gitu ya. Kemudian tinggal klik tadi yang langkah berikutnya tadi, bentar. Langkah berikutnya, klik ikon tumbuhan, lalu campurkan ekstrak tumbuhan dengan larutan asam atau basa. Ya. Kemudian lihat perubahan apa yang terjadi, tinggal klik aja ya. Klik, kemudian ini larutan asam, itu nek dicampur nenggone larutan. Nanti kan kembang sepatu, bunga sepatu. Kalau ini diklik, ini, nah ternyata, dia warnanya jadi merah, gitu ya, merah atau jingga. Yang ini, ternyata kalau dilarutan basa, bunga sepatu itu jadi oranye atau bukan oranye, yang kuning ya, kuning, warnanya kuning. Nah, kalian bisa ulangi lagi kalau belum paham tadi, belum kok nggak jelas ya, lupa tadi, ulangi lagi boleh gitu. Nah, itu bisa kalian coba sampai larutannya tadi semuanya, semua bahan indikator alami tadi semuanya sudah dicoba, gitu ya. Kemudian perubahannya bagaimana yang terjadi, lalu kalian bisa lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti apa? Nah, itu nanti bisa dilihat. Oke, terus dicermati hasil. Hasilnya begini. Nanti terkait dengan ada pertanyaan, ada soal yang terkait dengan indikator alami ini, gitu. Ya. Kemudian untuk berikutnya, langkah berikutnya, ini menggunakan indikator universal. Indikator universal itu ini sudah lebih spesifik lagi. Jadi kalau P asam atau basa itu tingkat keasaman suatu larutan itu bisa diukur dengan angka karena ditunjukkan dengan pH. Jadi pH itu mulai dari 0 sampai 14. pH 0 sampai 6 di bawah 7 itu berarti larutan itu merupakan larutan asam. Lalu 7 itu adalah larutan itu netral atau benar netral, ya, netral. Lalu di atas 7 sampai ke 14 itu berarti larutan itu merupakan larutan basa. Ya, merupakan larutan basa. Nah, kalian bisa ini rentang pH-nya itu dari 1 sampai 14. Ada 5 larutan yang diuji nanti. Ya, kemudian masukkan kertas uji dengan larutan, lalu lihat tingkat pH larutan. Bisa dimulai coba
sekarang ya. Nah, ini larutannya ada larutan teh, ada cuka, ada jeruk. Kita akan mencoba. Nah, dia berubah. Lalu kamu cocokkan warna ini dengan warna di sini. Nah, nomor berapa itu kira-kira yang cocok? Ayo, nomor berapa? 6 sama 7. 6 atau 7? Lebih cenderung ke 6 atau lebih cenderung ke 7? 7. 7. 7 bukan 6. 7. 6. 6. Nah, iya ya, 6 ya. 6 ya, bukan 7 ya. Kayaknya ininya lebih ketuaan kalau 7 ya. Ininya lebih cocok yang ketiga ini lebih tinggi. Nah, ini berarti dia menunjukkan larutan ini pH-nya 6. Ini dengan indikator universal seperti ini dia sudah spesifik menunjuk enggak hanya oh ini asam atau basa, tapi sudah tertunjuk ini pH-nya 6. Padahal tadi mulai dari pH 0 sampai 6 itu merupakan asam gitu. Nah, makin ke sana nanti makin menuju ke 0 pH-nya, berarti asamnya semakin kuat gitu. Gitu ya. Tuh. Nah, nanti kamu tinggal mencocokkan ketika ini dicelupkan, tinggal mencocokkan dengan angka-angka yang di sini ya. Itu berarti menunjukkan pH-nya. pH-nya ada berapa. Jadi dari pH yang dihasilkan itu kamu bisa melihat bahwa oh ini larutan ini ternyata asam. Oh larutan teh itu dia termasuk kalau pH-nya 6 berarti asam atau basa nak? Ini kan angkanya dia sesuai dengan yang angka 6. Berarti dia larutan teh itu asam atau basa? Asam. Asam, pintar sekali. Ya, oke. Nah, paham ya? Untuk menggunakan yang ketiga itu tadi langkah yang ketiga paham nggih? Sampun. Paham, Bu. Oke, kalau begitu nanti kalian siap untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, bagi kalian yang tidak support HP-nya, tolong nanti kabarkan kalian memberitahu lewat chat ya. Lewat chat nanti beberapa yang tidak support HP-nya akan ubah Ibu atau barangkali yang menggunakan laptop bisa kalian unduh aplikasi ini di Google Classroom yang menggunakan laptop karena beda. Kalau yang menggunakan laptop aplikasinya ada di Google Classroom. Kalau yang menggunakan HP aplikasinya udah Ibu share di WA grup kelas ya gitu. Nah, yang ternyata HP-nya tidak support tolong kasih tahu Ibu, nanti Ibu akan mencoba untuk menjalankan aplikasi ini dengan Google Meet dan kalian silahkan nanti perhatikan gitu. Oke? Baik. Nah, ini nanti kalau kalian kembali tinggal klik aja kembali gitu ya. Tinggal kembali lagi. Nah, ini ada lagunya. Nanti boleh disetel, boleh tidak gitu ya. Baik, ini setelah kalian mengetahui setelah ini nanti paham ya, ketika kalian mau menjalankan aplikasi tersebut maka difoto atau di video didokumentasikan, jangan lupa ya, jangan lupa didokumentasikan, boleh difoto boleh di video gitu, boleh difoto boleh di video. Nah nanti kalian akan mengumpulkan tugas-tugas kalian tadi di Google Form, di link yang ini, gitu ya. Nah, tentang soal yang harus pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab, Ibu akan share di Google Classroom ini juga. Nanti silahkan dibuka. Nah, sekarang silahkan kalian mulai menggunakan aplikasinya, lalu dicermati. Kemudian setelah itu jangan lupa direkam ketika kalian menggunakan aplikasi tersebut ya, direkam. Kalau misalnya mau di video boleh, misalnya ibu atau bapak kalian di rumah, Pak tolong di video, saya menggunakan aplikasi ini tolong divideokan begitu. Itu ya, boleh gitu. Nah, nanti kalian akan mengumpulkannya di Google Form ini. Sudah ada tempatnya masing-masing. Itu. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak?
Kalau tidak, Belum, Bu. silakan kalian mulai mencoba, ya. Silakan kalian mencoba aplikasinya, boleh dicoba. Boleh kalian misalnya kalau mau mencoba boleh live dulu dari Google Meet. Kalau misalnya harus live dulu, lalu nanti misalnya ada pertanyaan boleh silakan mau masuk di Google Meet lagi atau melalui chat, ya gitu. Oke, gitu ya. Baik, silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan, selamat mencoba.